Guys, salam. Selamat malam orang-orang lemah yang kalau nonton film di bioskop menghadap layar. Saya nonton menghadap proyektor. Itu silau. Dan guys, alasan orang nggak nonton di bioskop itu macem-macem. Dan menurut data dari BMKG, bahwa 80% orang nggak nonton di bioskop itu karena yang diajak nonton nggak ada. Bisa karena jomblo, seperti saya. Dan saya pernah nekat nonton di bioskop sendiri. Dan persis di samping saya, orang pacaran. Ketika nonton, mereka malah mesra-mesraan. Ini saya dengki level ubun-ubun. Dan begitu mereka mau ciuman, saya pura-pura latah. Ayam KFC, ayam KFC. Dan yes, mereka nggak jadi ciuman. Tapi ternyata mereka kekeh mau ciuman lagi. Ya udah, kali ini saya pura-pura diving. Saya tackling kaki saya sendiri. Set, penalti. Dan yes, akhirnya mereka benar-benar nggak jadi ciuman. Lalu saya selebrasi. Dan guys, orang yang mainan HP di bioskop itu setara dengan penjahat perang. Karena ganggu banget. Saya pernah nonton di bioskop, adegan lagi seru-serunya, di depan saya tiba-tiba foto selfie. Pengen saya tempeleng, tapi saya juga foto selfie pakai komputer desktop. Dan guys, saya masih sedih. Karena saya barusan nonton film drama Korea. Sepanjang film saya nangis termehek-mehek. Ini adalah film yang paling sedih yang pernah saya tonton. Karena film itu subtitlenya pakai tulisan tangan. Tulisan tangan dokter. Dokter Thailand. Dan seiring berjalannya waktu, saya ditawari jadi pemeran utama di sebuah film. Tapi astagfirullahaladzim, saya main film panas. Adegannya ngenyot api unggun. Itu melepuh. Saya joki chicken wings. Buat Coki. Main film panas, ngenyot api unggun. Waduh, sulit ya. Luar biasa. Ya udahlah, kita langsung dengarkan aja apa kata juri pertama kita. Silakan Pak Deindro. Semua apa-apa yang kalian dapat di Kompas, di mentoring itu dipergunakan karena itu akan kelak akan amat sangat berguna buat kalian semuanya. Oke, yuk kompor gas. Wow. Terima kasih Pak De. Kompor gas pertama. Silakan Bang Panji. Selamat malam Coki, komika lemah yang kalau stand up pakai punchline. Bang Panji, no. Saya no. No. Makanya saya no lucu. Gue tuh merasa ya Coki tuh udah punya
Orang kalau berangkat perang tuh punya sejumlah persenjataan. Jadi lengkap gitu. Semua orang kalau masuk tuh nungguin Coki mau buka pakai sapaan apa. Selamat malam pria orang-orang lemah yang. Nah itu tuh orang selalu tunggu. Orang juga selalu nunggu ketika udah mulai itu. Nah belakangnya itu ditunggu. Jadi itu tuh persenjataan. Gue suka tuh. Gue nggak ngelihat ada apa ya hal yang perlu dicatat sih, bagus-bagus semua. Juga kemampuan lu untuk bilang subtitle ditulis tangan duar ketawa, tulisan tangan dokter duar ketawa, tulisan tangan dokter Thailand. Kayaknya gue seumur hidup gak pernah ngeliat ya tulisan tangan dokter Thailand tuh. Kayak gue gak pernah ngeliat sih. Tapi gue bisa membayangkan pasti gak bisa dibaca. Aku pernah, Bang. Udah filmnya Pernah, drama Ji. Korea, subtitlenya tulisan tangan dokter Thailand. Aduh sulit bet. Thank you ya. Makasih. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Tempat yang paling enak buat nonton film adalah bioskop. Pertama kali gue masuk bioskop, tempatnya gelap. Gue nyalain senter malah diketawain. Dikira mau mancing kodok. Udah gitu nih ya, di bioskop tuh TV-nya gede banget ya. Ini nih seandainya gue punya TV begini nih di rumah, udah gue jadiin rental PS. Mayan kan, sejam 3.000. Kalau di TV biasa kan main PS bola nih, sejam bisa nyetak beberapa gol. Lah kalau di TV yang ada di bioskop, sejam belum bisa dah. Lapangannya kegedean. Ronaldonya keburu rematik. Bengek-bengek asam urat. Ronaldonya ngeluh kan di pojokan. Buset dah. Ini lapangan besar sekali. Kalau kayak gini mending gue main ABC 5 dasar dah. Dan judul film di bioskop juga keren-keren. Ada komik egg. Terus ada Warkop DKI Reborn. Sidang Jessica Jilid 2. Dan film dibuat sebagus mungkin supaya orang suka. Orang nih kalau udah suka nonton film, itu tuh film tayangnya semalam apapun ditungguin. Kayak nenek gue, dia ini suka banget sama film Tukang Bubur Naik Kelas. Dia rela bergadang buat nonton film itu. Gue ingetin kan, Nek udah malam istirahat. Iya ntar. Tuh kan matanya udah ngantuk. Enggak kok, nenek udah minum kopi 2 teko. Tuh lihat tuh mata nenek tuh melek kan, wih. Matanya diganjil pakai dongkrak. Dan nenek gue juga nih kalau nonton film tuh suka berkomentar. Apa kayak dikomentarin? Itu si Muhyiddin orang kaya kayak dengki banget ya. Wah lu jangan kawin sama dia. Lagian ngaco baik, siapa yang mau kawin sama aki-aki? Mana akinya aki motor? Bahagia kagak kestrum iya. Dan nggak cuma nenek gua, emak gua juga sama. Dia ini suka banget sama film India. Dia nih kalau udah nonton film India itu lupa segala-galanya. Lupa masak, lupa mandi, lupa ingetan. Orang gue pulang sekolah aja ngajak salaman malah ditanya, siapa lu? Ngapain lu salaman sama gue? Muka lu gak mirip Kajol. Pusing, gara-gara film gue kagak diaku anak. Dan emak gue nih gara-gara nonton film India yang romantis ini, emak gue jadi bercita-cita pengen kawin lagi. Ngomong kan izin sama anak-anaknya, Neng, Tong, emak boleh kagak kawin lagi? Pusing genit banget ini nenek-nenek. Udah punya PDKT lagi nih dia. Gue masih diem disautin sama adek gue. Boleh lah mak, tapi bapaknya yang penting kaya ya. Kalau bisa yang aki-aki. Ntar kalau meninggal Rama dapat warisan kan. Ini bocah edan ya. Gue omelin kan, Rama lu apa baik segala pengen bapaknya meninggal. Bagiin lah Tik, biar jadi yatim 2 kali. Ini bocah ngaco, cerita hidup gue sengsara banget ya. Udah kayak cerita hidayah. Sekian, terima kasih, nama gue Boa. Hey, mana tepuk tangan buat Boa, sekali lagi buat Boa.
ada teman-temannya. Itu teman-teman kelasnya, Bu Ah. Iya bang. Iya, Bang. Iya. Iya, Bang. Ora. Iya bang. Mana teman yang paling dekat yang mana? Teman yang paling dekat. Jauh Lo kan? laki-laki, teman yang paling dekat. Oh, ora bang. Ora. Ora teh, ora. Mbak, yang mana? Yang mana? Ya. Yang mana teman yang dekat? Sebut namanya. Namanya Sagita. Sagita, mana Sagita? Wih. Tuh, Kayak Bang. grup dangdut ya, Sagita ya? Sagita. Masih bersama Sagita. Ya, man. Esa. 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 Sagita. Biasanya kan kayak gitu. Kenapa dia? Ya. Oke. Suara kita udah mulai habis ketua. Langsung aja kita dengarkan apa kata Cak Lontong. Wah, Iya Cak. buat aku pribadi selalu menarik melihat kamu tampil di situ. Kamu seperti tadi beberapa komika yang tampil yang menemukan tracknya dengan bagus bahwa dia kembali pada apa karakter dia dan kamu tetap sebagai Boah bagaimana pandangan sesuatu tema apapun dari pandangan seorang bocah seusia 17 tahun dengan latar belakang Boah ini yang harus kamu pertahankan. Very good job. Terima kasih Cak. Berikutnya silakan komentar dari Pak Deindro. Wah, Iya Pak De. yang aku pengen tanya dulu, kamu nulis ini tepat nggak waktunya? Pas tulisannya habis atau ada sisa atau nambah? Masih ada sisa sih. Masih ada lagi gitu. Masih ada lagi? Iya. Oke, mungkin itu yang menyebabkan. Saya menangkap sih karena ini kamu agak kecepatan ngomongnya. Tak. Tadi kesan saya dia mau ngejar semuanya selesai atau kamu emosional karena sebelum-sebelumnya kamu lebih bagus gitu loh. Kamu anggap bagus kayak gitu. Nah ini nih hati-hati ya. Iya, Hati-hati Pak. berarti kamu masih belum benar-benar bisa melawan dirimu sendiri. Tapi jujur walaupun aku belum kasih kamu kompor gas lagi, kamu aman banget. Oke? Keren. Keren banget. Selamat malam Lesar Bini. Dunia perfilman. Saya orang Tarakan, Kalimantan Utara. Di Tarakan gak ada bioskop. Orang Tarakan suruh ngomongi soal film, bisa, tapi gak pantas. Sama aja kayak kalian ngeliat ikut motivasi kehidupan, sedangkan motivator punya banyak masalah dalam kehidupannya. Tau gak sih lo? Sahabat-sahabatku yang super. Dalam sebuah kehidupan, yang penting fokus. Fokus, masa lalu banyak. Itu. Dan teman-teman, di sana itu nggak ada bioskop. Kami itu haus hiburan. Makanya orang-orang Tarakan tuh menciptakan tontonan sendiri, nonton pesawat di bandara. Nggak percaya, nih. Keluarga gua semua itu. Bagi kalian ini norak, di Tarakan ini lifestyle. Orang Tarakan nggak nonton pesawat di bandara, dikucilkan di kampungnya. Saya takutnya, saking tidak ada hiburannya, saya kan orang BNN. Takutnya ketika kami gerbek bandar narkoba, ditonton juga. Mau gerbek siap-siap gitu, ketua RT-nya pasang lighting, yuk semangat yuk BNN yuk. Yuk semangat. Gerai tikar ya, di tiketing saya. Ada yang masuk, saya makan popcorn, makan jagung, makan hati, jagungnya diambil, kurang ajar. Dan lagi nih, film-film tentang narkoba itu tidak pernah benar-benar booming. Karena apa? Karena banyak orang bilang adegannya gitu-gitu aja. Contoh transaksi. Kalau tidak di diskotik di mana? Pinggir jalan, ya kan? Ya karena emang kenyataan kayak gitu. Emang kalian pernah ngeliat ada orang transaksi di counter? Shh. Mau barang gak nih? Sabu nih. Apa kelebihannya? Ada charger sama headset. Iya gak sih? Ya Allah, ya emang adegannya di diskotik, di pinggir jalan. Karena emang faktanya banyak kayak gitu.
Nggak mungkin ada orang transaksi di swalayan. Pas bayar terima kasih, kakak nggak sekalian sabunya? Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Saya tuh kepengen gitu, buatlah film tentang narkoba yang booming. Pakai artis yang mahal, siapa? Reza Rahardian. Woi, karena dia keren ya, bisa mainin berbagai karakter tapi nggak pernah ketuker, ya nggak sih? Emang kalian pernah ngeliat tuh Reza Rahardian gitu, tawari sabu. Sabu nih. Tidak. Saya sayang sama Ainun. Enggak kan? Cobalah dibikin film-film yang betul-betul menarik. Ya, judulnya dibikin menarik. Cek Putau Sebelah. Bandar yang tak dirindukan. Sabu bersama Bapak. Terima kasih, saya Daswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bebita. Hai. Baju kita samaan nih. Iya nih. Mabang. Makasih, udah ngutangin. Pinjam duit. Tepuk tangan buat Bang Daswi. Luar biasa. Gila, silakan Cak Lontong. Kamu punya ciri khas yang selama ini masih tetap bisa kamu pertahankan seorang BNN-nya ini ya. Yang dari awal saya katakan bahwa ketika kamu menguasai sebuah bidang maka kamu akan bisa hidup dari itu dengan cara apapun. Ya, maksudnya seperti ini. Ketika temanya diberi apapun, kamu keluar sebagai seorang BNN. Mungkin ini juga tantangan buat Panji juga yang hobi main film. Deswin dong. Gue disuruh ngapain? Kenapa jadi tantangan gue? Emang kamu berani nantang aku? Malah Jawabannya sebenarnya gak nyambung nih setan satu nih. malah berantem. Tapi gue pikir-pikir dari episode pertama gak pernah nyambung sih omongannya dia. Gue diem aja pura-pura gak denger. Lagian ngapain dijawab? Good job. Kasih Cak Lontong. Terima kasih Cak. Dan yang terakhir apa kata Pak De Indro? Ya Daswin, kemampuan kamu tetap survive, bertahan ya. Keren banget, itu membuktikan bahwa kematanganmu semakin bagus dan kompor gas. Makasih Pak De, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin film Indonesia, gue salut gitu banyak film yang inspiratif. Salah satunya film 5 cm tahu? Teman-teman gue semenjak nonton film itu banyak yang terinspirasi buat gabung ke pecinta alam. Tapi alasannya biar dibilang keren doang. Dikit-dikit naik gunung, dikit-dikit naik gunung. Padahal kalau gue pikir-pikir, apa sih kerennya naik gunung? Tukang bubur aja naik haji. Harusnya kalau pengen dibilang keren gak usah gabung pecinta alam, tapi gabung aja komunitas tukang bubur. Tapi yang mencintai alam. Ya. Jadi dagangnya gak di perumahan, pegunungan. Dagangnya gak bawa gerobak, tas keril. Pas udah nyampe puncak nih yang lain nancepin bendera, lu nancepin X banner. Sedia bubur ayam. Tidak terima pesan antar. Nanjaknya pegel bray. Dengkul kopong. Terus aja tuh sampai bawah tuh. Gue seneng nonton film Indonesia gitu karena gue nggak suka film luar negeri. Adegan di film luar negeri tuh banyak yang gak relate sama kehidupan gue di sini gitu. Misalnya kayak film Alien. Di luar negeri alien keren gitu, datang ke bumi dikejar-kejar FBI, perang antar galaksi, keren. Coba kalau mainnya di kampung gue di Bogor. Kejadiannya nggak gitu tuh. Ada UFO nih, bawa alien, turun di Bogor. Yang ngejar bukan FBI, supir angkot. Udah gitu ngejarnya sambil marah-marah lagi. Transportasi online apa lagi nih? Plat nomor nggak ada, spion nggak ada. Pak polisi tilang dong. Gitu. Cuman ya budaya nonton film zaman sekarang tuh bergeser gitu. Kalau dulu nonton film harus di bioskop, sekarang di mana aja bisa. Gua kalau ke Jakarta sering banget lihat ada orang nonton film tuh di kereta.
Lihat ya, sambil berdiri main HP pakai headset. Kadang kalau filmnya lucu suka ketawa-tawa sendiri. Lagi nonton Warkop Reborn. Om Indro jadi minion. Tapi di sini ada yang suka nonton film di kereta? Gua kasih tahu itu bahaya ya. Karena bikin lu jadi hilang fokus gitu. Karena gue pernah nih naik kereta dari stasiun Bogor. Terus ada cewek naik juga dari stasiun Bogor. Cewek ini nonton film di kereta fokus banget. Saking fokusnya dia sampai nggak sadar gitu, stasiun Depok lewat. Stasiun Manggarai lewat. Akhirnya dia turun di Bogor lagi. Kan kasihan ya, gara-gara nonton film jadi balik lagi ke Bogor. Tapi yang lebih kasihan gua. Gara-gara nontonin dia nonton. Gua jadi ikut balik ke Bogor. Jadi di Bogor tuh kita berdua bengong aja. Celingak, celinguk. Gua tatap mata dia. Dia nanya sama gua, dejavu ya? Iya. Ayo. Gue sih jujur aja udah jarang nonton film di bioskop gitu karena nggak asik. Banyak orang ciuman. Udah gitu ciumannya berisik lagi. Amatir. Ya maksudnya hargai sesama penonton lah. Kalau emang lu datang ke bioskop buat ciuman terserah, cuman jangan berisik. Di silent kek. Atau minimal pakai mode getar gitu. Jadi pas ciuman, Terima kasih, gue Ridwan. Selamat malam semuanya. Yeay, Ridwan Rewin, Bogor. Mana suaranya stand up Indo Bogor. Luar biasa. Luar biasa. Kita langsung dengarkan apa kata Cak Lontong. Sebelum stand up, kamu siapkan tulisan rapi banget. Kamu baca lagi dan kamu tampilkan di situ. Dan seolah-olah proses menulis, membaca dan itu tidak terlihat sama sekali. Ini luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan kamu bisa akan seperti ini sampai nanti ya. Good job. Berikutnya silakan komentar dari Pak De Indro. Ya matang lah pokoknya. Nggak ada kata lain, kayaknya udah kompor gas aja. Wow. 3 komika yang tampil, 3-3-nya dapat kompor gas. Betul, Ji. Luar biasa. Apakah nanti juga bakal dapat ya? Semoga lah ya. Silakan Bang Panji komentarnya. Mari gue buka dengan kalimat pertama. Sepanjang season 7, gue nggak pernah ngasih nilai setinggi yang gue kasih lu malam hari ini. Ini tertinggi gue ngasih. Gue habis ngelihat nama-nama komika lain lagi dan nginget-nginget siapa aja ikutan peserta. Dan gue makin yakin emang bener. Lu, Remin, kualitasnya tuh di atas teman-teman lu di angkatan ini. Di atas, jauh lebih bagus, jauh lebih tenang, jauh lebih baik penulisannya. Di atas. Nah ini kita bukan ngomongin soal menang atau kalah lagi. Buat lu. Biasanya kalau gue ngeliat komika yang gue suka, gue ajak tur. Remin, menurut gue, dimanapun lu keluar pada season ini, gue ingin langsung lu bikin tour sendiri. Karena Indonesia layak untuk nonton penampilan sematang lu. Jangan berharap jadi pembukanya siapapun, jangan berharap jadi openernya siapa-siapa, jangan berharap ngintil turnya orang. Lu harus bikin tour sendiri karena lu adalah komika yang sangat matang dan sudah selayaknya punya karir yang cemerlang. Sukses. Jahit. Selamat malam Bali Sarbini. Film. Pertama, gue pengen banget bahas film, kartun, yang karakternya nih menurut gue gak masuk di akal. Upin dan Ipin. Anak yang pertama nih, yang inisialnya I, dia punya kepala botak. Ipin loh, maksudnya Ipin loh. Ipin Pak De. Dan anak yang kedua, inisialnya U. Upin, dia punya rambut cuma 1. Selai doang. Gua kalau jadi Kak Ros ya, gue malu punya adik kayak Upin. Beneran,
Bawahnya tuh gue pengen ngajak si Upin ini ke tukang cukur rambut. Upin, sini kamu. Ikut kakak ke tukang cukur. Rambut kamu tuh udah malu-maluin keluarga tau gak sih? Nyampe tukang cukur ya kan suruh duduk. Upin kamu duduk sini. Bang, tolong cukurin rambut adik saya. Abangnya lagi nyiapin alat kan. Siap. Mana yang mau dicukur? Ini rambut apa cacing pita? Bentar ya, ini mah gampang ini, gak usah pakai alat. Adek tahan ya, bentar. Udah kelar Carlos. Berapa? Gratis sudah, gratis sudah. Itu di kartun ya kan. Nah, gue mau bahas nih sekarang film bioskop. Film-film di bioskop sekarang nih udah banyak ngadain promo dengan cara nonton bareng pemain filmnya. Misalnya Habibie Ainun ya. Kita bisa nonton Habibie Ainun bareng Reza Rahardian, Bunga Citra Lestari. Nah, nobar ini ya, promo nobar ini gak bakalan enak kalau dipakai sama film yang aktornya nih fiktif. Kita ambil contoh film Avenger ya. Jadi lu lagi asik-asik nonton Avenger ya kan, bareng aktor-aktornya nih. Ada berisik-berisik. Kerontang, apaan? Kerontang. Iron Man lagi garuk-garuk punggung ya. Kerontang. Bang berisik bang. Iya. Kita nonton lagi ya kan. Berisik lagi tuh. Degem. Wih apaan nih? Degem, bioskop geter kan. Bang Huluk lewat mau ke toilet. Isi. Bioskop dingin nih. SOP-nya disuruh gak pakai baju lagi. Nyari duit gini amat, cari duit. Itu film bioskop. Nah sekarang nih, gue tuh gara-gara temanya film ya. Gue kemarin bela-belain ke bioskop buat nonton film. Tahu lu? Gue datang ke sana telat. Di tiket film mulai jam 4, gue datang setengah 5. Gue datang, biasanya kan ada voice over yang ngingetin kita gitu kan. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki tiket dipersilakan memasuki ruangan teater. Gue sebagai penonton yang telat dengerin voice over kayak gini, gak ada panik-paniknya gue. Kalau tujuan voice over itu ngebuat panik penonton yang datang telat, seharusnya diganti kalimatnya. Kan penonton telat datang ya kan. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan jalan lebih cepat. Lari bu, lari. Lebih cepat. Karena pintu teater akan tertutup dalam 5, 4, 3. Gituin sekalian ya kan. Ini kalau misalkan ada penonton yang masuk kayak gini ya. Seharusnya nih sekalian voice overnya lu ganti. Jangan kalimatnya doang gitu, tanggung ya kan. Sekalian tuh voice overnya diganti sama komentator sepak bola ya kan. Enak kan kalau misalkan ada penonton yang datang telat. Wis, ada penonton datang telat nih. Ini voice over live nih, komentator sepak bola. Gimana ya cara bikin paniknya ya? Sekalian aja tuh lu kagetin. Dia lewat ya kan. Iya. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilakan masuk. Masuk ke ruangan teater. Ahai, teaternya keburu dirubuhkan. Selamat malam gue Alip. Yeay. Tepuk tangan buat Ale. Silakan Alif langsung ke depan. Kita langsung aja dengarkan apa kata Pak De Indro. Aku sih senang kamu tetap tenang, relax kayak gitu. Malah aku yang sebetulnya agak keringat dingin tadi. Cuma saya sekali lagi ingat ini kompetisi gitu ya. Jadi jangan juga tenang-tenang kali gitu, harus diuber juga. Kamu memang temponya bagus, tempo dalam artian ngomongnya ya, temponya bagus. Tetapi kamu menjadi kelihatan lambat ketika setupnya itu kelamaan. Ya semoga sih kamu ada di atas yang terendah lah. Oke? Ya, keren. Makasih Pak De. Berikutnya silakan komentar dari Bang Panji. Untuk karir lu, bukan untuk kompetisi, lu harus mulai belajar memperbaiki logika penulisan materi lu satu. Gue ambil contoh soal logika cerita lu terlambat dan ada informasi. Lu tadi cerita bioskop mulai jam 4, film mulai jam 4, lu datang setengah 5, berarti lu telat 30 menit. Kalau lu telat 30 menit, udah gak ada lagi informasi untuk teater tersebut. Udah mulai 30 menit, biasanya kan pintu dibuka, ada informasi,
film sudah dimulai ada informasi. Kalau udah 30 menit nggak ada. Mungkin secara logika cerita harusnya lu bilang, gua tuh udah di situ dari awal. Tapi gua telat masuk karena gua terlalu santai. Karena suara informasinya nggak bikin lu buru-buru gitu. Ngerti nggak maksud gue? Jadi logika ceritanya salah. Sehingga orang yang nonton, yang harusnya masuk ke dalam theater of mind-nya lu, terganggu dengan logika-logika yang salah itu. Orang lagi dengerin lu cerita, pengen larut ke cerita, tapi dia mikir, ya tapi kan nggak mungkin gitu loh. Kan keajaibannya kita sebagai seorang komika adalah membuat orang larut dalam cerita kita. Tuh, ya, moga-moga lu berkembang terus dan jadi komika yang lebih baik. Thank you Alip. Makasih Bang Panji. Assalamualaikum cinta. Jawab ya Allah. Tepuk tangan dong buat Balai Sarbini, luar biasa. Gue ngerasa di Indonesia tuh masih ada oknum-oknum yang kurang menghargai perfilman Indonesia. Kayak misalkan dibajak-bajak film, aduh parah banget. Gue mohon banget buat teman-teman di rumah dan di studio, jangan beli DVD bajakan. Download aja download. Gue bantuin cari linknya. Nggak, bercanda. Ya itu gue sedih gitu, apalagi ada orang-orang yang kalau nonton bioskop, itu live Instagram buat apa gitu. Di sini ada nggak? Gue sentil matanya nih. Sebel banget gue. Gue pernah ngeliat dia live Instagram, dia nonton film horor gitu. Padahal pakai kamera depan ya. Setan, beneran loh, ada setan loh. Gimana filmnya, keren nggak? Gitu, lebay banget gitu. Dan di film action ada beberapa peran yang gua rasa mereka tuh harus diapresiasi men. Tapi kita lupa. Lu tahu stuntman kan? Stuntman tau gak? Yang peran pengganti. Mereka tuh keren gitu. Dia bisa mengganti aktor utama. Jadi melakukan hal-hal yang berbahaya tau gak lo? Kayak pecahin kaca, lompat dari gedung ke gedung, bawa TV, bawa ninja 4 tak. Iya, dia keren. Dan mereka tuh harus mengambil resiko itu. Ketika ada adegan ditabrak motor, ditabrak mobil, ya ditabrak beneran gitu. Nggak kayak ini ya, FTV tau gak lo? Yang naik gerobak, kan? Ditabrak mobil, aduh. Ada cewek keluar, ada soundtracknya, malu aku malu, nanti disangka-sangka gitu. Lagi, cemen gitu. Iya, mereka tuh harus profesional. Ketika melakukan adegan yang berbahaya, ya harus melakukan itu. Nggak boleh baper. Misalkan ketika ada orang, nih stuntman mau siap-siap buat ditabrak, yang naik mobilnya nggak enak hati kan, udah ngebut direm mendadak, gitu. Bro, kok lu nggak nabrak gua sih? Ya kali dah, gua nabrak sahabat gua sendiri gitu. Ngapain sih? Orang kita baru kenal 3 menit yang lalu, kan baru reading, gimana sih lu? Dan mereka tuh dihargai murah coy. Aduh sedih banget gitu. Dia tuh di artikel harga aktor utama sama pemeran pengganti itu 100 banding 5. 100 banding 5 coy. Aktornya itu dibayar 100 juta. Stuntman-nya dibayar 5 permen mil kita ya. Sama dengan segala. Ya kalsium tinggi gitu. Biar kalau jatuh patahnya tuh biasa aja gitu. Jadi stuntman tuh susah men. Gue pernah ngeliat behind the scene-nya, jadi ada aktor, ya sebut aja Coki Jericho ya. Jadi Coki Jericho siap-siap mau lompat gedung kan. Cut! Coki Jericho-nya istirahat Stuntman masuk, stuntman lagi makan nasi padang kan. Baru ngasur disuruh kerja lagi, buset dah. Mana ada perban ya, ada tanah, ada beling gitu. Ngapain lagi nih bos, aduh gitu. Coki Jericho-nya ini kan semangatin bro, semangat ya bro. Apaan sih lebay lu? Lu tuh gak pernah ngerasain apa yang gue rasain, lu diem aja udah. Apaan sih lu? Bismillahirrahmanirrahim. Mau lompat kan? Astagfirullahaladzim bos, tinggi banget bos. Mana ada buayanya lagi. Lolos aja, buayanya juga stuntman. Sekian gue Jupri, terima kasih. Yeay. Tepuk tangan buat Jupri. Oke, langsung aja kayaknya kita dengar apa kata juri kita yang pertama. Silahkan Pak De Indro. Jupri. Iya Pak De. Sehat?
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat ya? Sedikit, Kenapa? Sedikit. Kenapa kamu? Karena gue balikin aja, kenapa kamu? Ya, gitu. Sempat tadi hampir blank, kamu cari betul. Walaupun mungkin ada yang nggak lihat, tapi aku berasa banget. Kenapa? Karena di depan kamu tidak terlalu dapat seperti biasanya, atau karena penulisan nih? Kayaknya karena penulisannya deh. Karena penulisan? Iya. Apa yang kamu rasakan soal karena penulisan? Ini penting banget buat aku jadinya. Ada dirubah kah? Dari yang kemarin atau gimana? Ada yang dirubah kayaknya. Ada yang dirubah? Iya. Ya ini kembali lagi. Aku terasa sekali kamu nggak rapih memang. Tidak rapi sama sekali. Kamu harus benar-benar cari apa kelemahan kamu di sini. Karena berasa benar ini bukan Jupri yang selama ini. Oke ya? Walaupun masih tetap keren. Berikutnya silakan Bang Panji. Iya, Jupri sih tadi dari performance-nya sih ngasih ciri-ciri komika yang nggak pede sama materinya atau nggak hafal. Antara itu atau mungkin emang dua-duanya sekaligus. Jadi delivery-nya ragu, kemudian mulut mulai kering. Komika tuh kalau mulai grogi tuh yang pertama ciri-ciri mulut mulai kering, terus udah gitu kedengeran gini nih. Itu mulai kedengeran, itu mulutnya kering. Biasanya karena grogi. Nah itu semua muncul dari performance barusan. Salah satu ciri-ciri melemahnya performance-nya Jupri adalah biasanya Jupri selalu dapat applause break dalam 1 menit pertama. Barusan 2 menit baru dapat applause break. Itu juga jarak ke applause break berikutnya rada jauh. Tapi poinnya gini, kemarin, ini gara-gara kemarin gue gak ada kerjaan, jadi gue kerjanya ngeliatin wawancaranya Louis C.K. Dia bilang, komika itu butuh 10 tahun untuk belajar teknik. 10 tahun. Kita ini masih, gue baru 7 tahun. Jadi kita masih belajar terus. Dalam 10 tahun itu, yang kita lakukan adalah, semua komika itu punya performance terbaik dan performance terburuk. Dalam pengalaman kita, performance terbaiknya naik terus, tapi performance terburuknya ngedekat. Jadi pada malam terburuk pun, lu tuh gak jelek manggungnya. Ngerti maksud gue? Ya. Nah ini aset lu untuk bisa melanjut terus. Thank you. Makasih Bang. Good night. Kenapa ada ya? Saya Didi. Dan saya Kuli. Di film-film itu suka ada tokoh jahat yang menganiaya orang miskin. Tujuannya memang mungkin untuk dramatis. Tapi menurut saya gak perlu ada orang jahat. Tanpa orang jahat pun hidup orang miskin udah dramatis. Jangankan dijahatin ya. Dalam seminggu aja ada temen yang kawinan, kita mah ngerasa dibegal. Bayangin aja, 50.000 satu amplop kali 3 150.000. Duit buat cicilan kasur hilang. Kurang dramatis apa? Terus di film-film tuh suka ada yang menurut saya tokoh yang gak masuk akal, gak pantas. Ada nih biasanya gadis miskin, buat makan aja susah. Tapi make upnya tebel. Alisnya ditato. Tato naga. Bibirnya, boh, gurih-gurih nyoy. Orang miskin mana ada yang kayak gitu. Istri saya aja boro-boro kebeli make up. Lipstick aja pakai krayon. Anak saya nih lagi ngegambar. Nah pinjem ya sebentar. Yang mana mah? Itu yang warna hijau. Terus ada lagi tokoh tuh yang menurut saya berlebihan. Ada nih orang miskin, bajunya robek-robek. Kayak habis berantem sama macan. Mukanya dibikin hitam. Kayak atlet, nggak jelas. Kadang-kadang saya bingung, ini orang miskin kok malas amat cuci muka. Saya sih bukan merendahkan orang yang membuat film. Saya yakin mereka udah belajar 5-10 tahun. Tapi jangan salah, saya 34 tahun. Berperan jadi orang miskin.
Kurang pengalaman apa saya? Saya ini orang miskin senior. Makanya kalau ada yang bilang muka saya selalu sedih, itu karena mendalami peran. Terus ngomong-ngomong soal film, saya tuh pengen nanya sama Pak De Indro, Pak De. Kenapa sih hampir di setiap film warkop itu selalu ada orang miskin diceburin ke empang? Kuli bangunan ketiban bata. Tukang beca nyangkut di pohon. Itu pesan moral apa yang ingin disampaikan? Ini jangan-jangan Pak De Indro selama ngelihat saya di sini, otaknya itu mikir. Ini orang miskin enaknya diapain ya? Dibotakin kayaknya lucu. Oh my God. Terus kalau saya nonton film itu biasanya tuh ada tulisan di samping TV tuh BO, bimbingan orang tua. Nah saya tuh bingung dengan hal itu. Jujur yang namanya membimbing setahu saya membimbing anak ngaji, ngebimbing anak sholat. Nah sekarang saya disuruh ngebimbing anak nonton Naruto. Apa yang harus saya jelaskan? Lagi pula kalau masalah film kartun mah justru anak saya yang membimbing saya. Saya nih lagi nonton Doraemon sama anak saya. Pak lihat tuh Pak, Bapak waktu kecil pasti kayak si Nobita. Malas belajar, makanya jadi kuli bangunan. Saya Dede, terima kasih. Luar biasa Kang Dide. Luar biasa. Aduh, apa ya? Saking luar biasa. Saking luar biasanya. Luar biasa Pak Didi, langsung aja apa kata Bang Panji? 90% dari setnya itu adalah penulisan materi yang berdasarkan persona. Ya, jadi core-nya tuh datang dari persona, datang dari menjadi orang miskin. Dan bagus-bagus banget semuanya. Ih, dicatat satu persatu tuh. Cicilan kasur, ya Allah. Kelas menengah tuh ngerti nyicil mobil, nyicil motor, nyicil kasur. Aduh. Kasihan Bang. Bang, kasihan Bang. Iya, gue paham, gue juga. Parah Bang Panji. Ini kawan kami. Gue paham. Jadi yang menarik adalah betapa cermatnya Kang Didi. Saya tuh bingung, Kang Didi tuh ngakunya miskin, tapi kok cara pikirnya tuh nggak kayak orang miskin. Cara pikirnya tuh cerdas banget gitu. Dia barusan bikin set, nyusun set dari cara sudut pandang orang miskin, ngelihat bagaimana film memportray atau menggambarkan orang miskin, kan gitu poinnya. Gua mah lebih pengalaman jadi orang miskin daripada orang miskin yang lu tampilin di TV, kan gitu kan. Itu kan sudut pandang yang tidak ada komika di Indonesia, yang punya sudut pandang itu cuman Kang Didi seorang. Dan itu, tahu gak kenapa? Kenapa Kang Didi seorang yang punya kayak gitu? Karena yang lain nggak miskin. Kasih Bang. Gokil. Kasih ini dulu dong, sekali dong. Nah, mantap. Silakan calon tong. Karena gokil. Kalau gokil kasih ini. Maaf. Itu tadi dagunya bisa bunyi. Bibir. Itu bukan dagunya, dia tuh giniin bibir bawah. Maaf nih Cak, sorry itu tadi bunyi ginjal Cak. Kang Didi. Iya Cak. Saya mencatat dari 5 yang sudah tampil. Ridwan Remin memang karena penulisannya yang luar biasa. Tetapi Coki, Deswin, dia tidak lepas dari karakternya. Alip tadi yang nggak nongkrong.
Padahal dia anak tongkrongan. Dia lepas dari karakternya dan dia dalam kondisi bahaya. Dan Kang Didi kembali lagi memasukkan ke track bahwa ini menunjukkan Anda ini miskin struktural. Miskin struktural. Miskin yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Kasihan Cak. Mungkin suatu saat dan mudah-mudahan dan saya mungkin yakin juga Kang Didi akan sukses dan kaya. Amin, amin. Dan yang terbukti walaupun kondisi relatif miskin tapi cara berpikir Anda sama sekali tidak miskin. Itu yang penting. Kasih. Very good job. Berikutnya silakan Pak D mempertanggungjawabkan ya ini. Kenapa ada tukang Pertanyaan tadi, film silakan. itu loh Pak D. Iya Pak D. Bukan saya loh Pak D ini. Kang Didi loh Pak D. Tolong Pak D. Ya Pak D. Yuk. Kang Didi, jadi motivasi saya yang ingin saya katakan pada penonton film, janganlah jadi miskin. Karena menderita. Udah miskin harus dicemplungin ke kolam. Itu sebenarnya. Makanya berusahalah kuat-kuat. Kira-kira seperti Kang Didi ini. Kasih. Keren ngelesnya. Miskin itu musuh bangsa Kang Didi. Ya, itu yang harus diingat. Pokok nama kompor gas we. Kasih. Saya itu pecinta film Korea. Korea Utara tapi. Film Korea apa yang saya tidak tahu? Saya hafal semua film Korea. A Moment to Remember. Train to Busan. Tenggelamnya kapal Kim Jong Un. Woi. Hafal. Dan teman-teman, film Korea itu mewabah kemana-mana. Bahkan cewek-cewek di Papua itu hobi nonton film Korea. Saya tidak masalah kalau mereka nonton film Korea. Tapi tidak usah ikut gaya-gayanya lah. Rambut dipirang-pirang. Kulit sudah hitam, rambut pirang. Dikira brownies keju. Sudah begitu teman-teman. Semenjak ada film Korea, itu standar mencari pacar mereka itu semakin tinggi. Iya, dulu gampang. Saya tanya cewek kan, Ade, kau punya tipe cowok idaman itu bagaimana? Tidak muluk-muluk kakak, yang penting kayak kakak Boa saja. Gampang, sudah mirip kok. Sekarang beda. Ade, kau punya tipe cowok idaman bagaimana? Tidak muluk-muluk kakak, yang penting kayak Lee Min Ho. Saya bilang, adik, maksudnya kita ini Papua loh. Bukan apa-apa. Cuma kalau kau ini pacar dengan orang seperti Lee Min Ho, itu orang kira zebra cross. Mendingan sama kakak, aspal jalan. Iya susah. Sudah begitu apa teman-teman? Bukan hanya standar mereka cari pacar. Bahasa mereka ikut-ikutan. Papua logat manja-manja kayak Korea, coba bayangkan. Kacau. Pace. Annyeonghaseyo mamae. Apuse? Kacau. Saya yang dengar itulah sebenarnya, adik, brownies keju, kok malaria kah? Aneh-aneh sumpah. Tapi begini teman-teman, film Papua itu selalu yang diambil itu soal ketertinggalan. Saya bingung kenapa. Maksudnya begini, bisa lah kadang sekali-sekali lah kalian bikin film apa romantis itu dari Papua.
Maksudnya kalian tidak pengen tahu gaya pacaran kita di sana kayak bagaimana? Tidak pengen tahu. Kalian tidak pengen tahu sedramatis apa dikejar parang oleh pacar sendiri. Kalian tidak mau tahu rayuan-rayuan gombal ala Papua, tidak mau tahu. Duduk dengan pacar di tepi pantai. Adik, kakak cinta kau. Itu bagaikan babi mencintai daun keladi. Sekian dari saya, selamat malam. Yeay. 时间掉，可能真的掉， Oh, Hifzi. 可能人变的， Oh, no. 천차요. Ayamku rembo ayamku. Langsung aja apa kata Bang Panji? Mamat, ya lu menampilkan sebuah performance dari komika yang sangat matang ya. Ini penampilan yang menyenangkan ketika orang pulang tuh masih nempel beatnya. Ini beat Loverson tuh nempel lama di benak orang dan itu menggambarkan betapa hebatnya lu sebagai komika. Sukses. Terima kasih Bang Bani. Oke, dan silakan sekarang Cak Lontong. Mat, Iya. Mamat tetap Mamat ini yang penting. Ketika kamu seperti Panji memajukan Papua dengan Korea, memang hidup nggak seindah drama Korea. Ya kan? Iklan nih. Lagi, Cak. Mainkan, Cak. Mainkan Cak. Kisahnya nggak seunyu seperti yang kamu tonton. Baru kenal terus pengen hatinya meleleh. Opa. Semakin tinggi kamu ngomong, semakin modern kamu ngomong, itu semakin menarik. Karena Papua strukturalnya tidak ditinggal. Ya, pertahankan itu. Terima kasih. Good job. Mulai suara ini, selamat malam, tepuk tangan dulu dong. Woo! Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin film, walaupun anak madrasah, tapi gue selalu update tentang dunia acting dan perfilman. Ya, film Hidayah. Dulu gue sering nonton film Hidayah, karena selama di madrasah gue gak boleh nonton film di bioskop. Guru gue bilang bioskop banyak mudaratnya. Tapi gara-gara ini, wawasan gue terhadap film jadi terbatas. Temen gue nanya, tahu film Harry Potter nggak? Tahu, pembawa acara uji nyali itu Hari Panca. Norak, makanya ke bioskop. Gue nggak mau terus-terusan dibully. Akhirnya gue memberanikan diri buat datang ke bioskop, tapi dengan cara nyamar, biar nggak ketahuan guru. Ya, pulang sekolah gue ke bioskop, pakai masker, ya kan? Bukan masker bengkoang ya. Bed lokasi yang kiri gue copot, gue pindahin kanan. Ya. Gue pakai kupluk, pakai jaket, gue sletingin, turun lagi sletingnya dol. Gue ngantri ya kan, Mbak tali pocong perawan 1. Belakang ada bapak-bapak, astagfirullah. Nggak jadi Mbak ketika cinta bertasbih. Mohon maaf Mas, ini food court. Oh, sorry Mas, sorry. Bioskop di mana ya Mbak? Di sebelah sana. Makasih ya. Pantesan astagfirullah. Akhirnya gue berhasil masuk ke bioskop. Awalnya gue kira semua bangku itu sama. Ya udah gue duduk di mana aja gitu. Iya, nggak lama datang Mbak. Mohon maaf Mas, itu bangku saya. Lah emang ada namanya? Enggak, ini ada nomornya 26B. Oh, 26B. Bangkunya. Akhirnya gue pindah ke belakang ya kan. Pas filmnya dimulai, bener kata guru gue, banyak mudaratnya. Ada yang pegangan tangan, ada yang peluk-pelukan. Yang lebih parah lagi di pojok, ada yang ciuman. Astagfirullah, mana berisik banget. Gue kan jadi gak fokus. Semacam ada 2 film yang gue tonton. Film depan, film yang asli, yang pojok behind the scene-nya. Semenjak itu gue jarang nonton bioskop, gue beralih nonton sinetron. Lebih parah.
kenapa sih film atau sinetron yang berhubungan dengan cinta selalu dikaitkan dengan dunia pendidikan? Masih ingat film yang dulu tenar, GGS, Ganteng-Ganteng Serigala? Menceritakan tentang vampir dan serigala. Ya kan, vampir setan, serigala binatang. Tapi syutingnya di sekolahan. Sekarang gua tanya, vampir mana yang tiap semester ngambil rapot? Nggak ada. Iya kan? Udah gitu adegannya cinta lagi, cinta lagi. Yang nonton ini banyak anak kecil. Ini yang bikin anak jauh dari agama. Kalau mau judulnya dirubah, GGS, Ganteng-Ganteng Sering Ngaji. Wah, keren. Keren itu. Gue yakin kalau misalkan tayangannya kayak gitu, yang nonton bukan cuma penonton alay. Tapi dari penonton ibu-ibu pengajian, ya. Datang ke studio gitu serigala, curhat dong. Au! Gua Dani Beler, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, Dani Beler. Dani Beler luar biasa, sang ketua kelas. Jadi dia jadi ketua kelas nih untuk minggu ini, ya kan. Jadi ketua kelas, terus tadi dia juga jadi imam untuk teman-temannya yang sholat luar biasa. Aduh, luar biasa, jadi nggak enak. Kak Gita. Kamu mau nggak jadi imam untuk keluargaku? Pasti kamu jijik kan? Jangan, nggak mau. Ya udah langsung aja, silahkan calon tong. Dani Beler. Iya, Jah. Ya, seperti saya katakan ketika tampil dengan karakter sendiri itu 50% masalah selesai. Tinggal ngisi 50% lainnya. Menurut saya, kamu aman. Untuk malam ini kamu aman. Insya Allah, Jah. Mudah-mudahan. Luar biasa. Tetap pertahankan anak madrasah Dani Beler. Terima kasih calon dong. Terima kasih banyak. Berikutnya silakan Pak Indro untuk berkomentar. Iyo, Dani Beler. Ya, kayak Cak Lontong juga bilang ya, kamu itu memperlihatkan, jadi membuat kita punya ilmu, bukan hanya tahu gitu ya, punya ilmu. Ternyata di madrasah itu hal seperti itu kemudian menjadi penting ya, dimana kita mungkin tadinya nggak terpikir, masa sih nggak boleh, tapi lebih banyak mudaratnya daripada ini. Tadinya saya masih mikir, terus kamu kasih contoh itu, kita menjadi tahu, itu ya dunia itu kayak gitu. Jadi keren banget menurut aku kamu memperlihatkan atau apa ya, ini loh realita yang ada seperti ini. Kompor gas. Makasih banyak, Cah. Ada 3 komika yang malam ini yang sayang sekali tidak mendapatkan kompor gas. Dan malam ini Jupri yang dari penampilan pertamanya selalu mendapatkan kompor gas untuk pertama kalinya malam ini tidak mendapatkannya. Apakah Jupri, Alif, atau Boah yang akan pulang malam ini? Boah, ucapkan selamat tinggal karena Alif yang close mic malam ini. Ini rambut apa cacing pita? Sebelumnya saya mau minta maaf sama Umi, sama Ayah terutama karena saya nggak bisa ngelanjutin kompetisi ini. Kerontang, Iron Man lagi garuk-garuk punggung ya. Kerontang. Dan saya mau terima kasih buat komunitas yang sebesar-besarnya karena telah membimbing saya, buat semuanya teman-teman yang ada di sini juga. Terima kasih banyak. Udah lihat dah Upin, aneh banget tuh. Masa di kepalanya abis terapi lintahnya lupa dicopot. Dan buat teman-teman yang masih bertahan, jangan kasih enak penonton, kasih yang terbaik. Pokoknya pecahin terus tiap malamnya. Stand Up Comedy Indonesia Season 7, Let's Make Love. Tepuk tangan buat Alif. Dan silakan Alif menaruh mic-nya di stand mic sebagai tanda bahwa Alif harus meninggalkan panggung Suci 7 malam ini. Dan silakan untuk memberikan kata-kata terakhirnya di panggung Suci 7 ini, Alif. Terima kasih terutama buat komunitas gue tercinta Stand Up Indo Jaktim. Makasih banyak buat teman-teman gue dari ISIP Jakarta. Makasih banyak udah nonton terus. Umi, Ayah, Dede Al tadi mana ada, sekarang nggak ada dia balik. Makasih banyak, maaf cuma bisa sampai sini. Buat teman-teman yang
masih bertahan, fight terus. Dewan Juri, Bang Panji, Pak Dendro, Calontong, makasih banyak. Balai Sarbini, terima kasih banyak. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Alif dan 8 komika lainnya yang sudah memberikan penampilan terbaiknya malam ini. Balai Sarbini boleh berdiri dan berikan tepuk tangan buat mereka.